Selamat datang di channel Cerita Kirana. Mohon bantu share, like, dan komen untuk kemajuan channel Cerita Kirana. Terima kasih sudah mampir dan membantu. Selamat mendengarkan. Aroma aspal yang terbakar, oli yang tumpah, dan karet ban yang hangus adalah parfum sehari-hari bagi Rio. Ia tidak pernah mengeluhkan baunya, justru sebaliknya, bau ini adalah pengingat konstan akan perjalanan hidupnya yang panjang. Ia adalah seorang tukang tambal ban, sebuah profesi yang oleh banyak orang dianggap sepele dan kotor. Tapi bagi Rio, bengkelnya yang kecil di pinggir Jalan Raya Sudirman adalah benteng ketenangannya. Di balik gerobak tua yang penuh dengan alat-alat, kompresor yang berisik, dan tumpukan ban bekas, Rio menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di dunia lain. Tangannya yang kokoh dan penuh noda hitam bergerak lincah. Dengan cekatan, ia mengungkit ban motor yang bocor, mengeluarkan ban dalamnya, dan mulai mencari lubang dengan merendamnya dalam ember berisi air sabun. Gelembung-gelembung kecil yang muncul seakan menari di permukaan air, mengungkap titik kelemahan dari ban yang malang itu. Rio memperlakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia percaya bahwa setiap ban yang ia perbaiki adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab untuk memastikan seseorang bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman. Di usianya yang menginjak 35 tahun, Rio memiliki wajah yang jujur dan sorot mata yang teduh. Rambutnya selalu tertutup topi usang, dan bajunya yang sederhana seringkali terkena noda oli yang sulit dihilangkan. Ia tidak pernah peduli dengan penampilannya. Baginya, pakaian yang paling berharga adalah kejujuran dan ketulusan. Ia hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil, tidak jauh dari bengkelnya. Setiap hari, ia bangun saat matahari belum terbit, membersihkan diri, sarapan, dan berjalan kaki menuju bengkel. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, Rio menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun di lingkungan sekitarnya. Rio bukanlah seorang tukang tambal ban biasa. Ia adalah Renald, Direktur Utama PT Global Investama, sebuah perusahaan investasi multinasional yang menaungi berbagai bisnis, termasuk PT Megah Cipta Properti. Identitas ganda ini adalah sebuah pilihan, bukan kebetulan. Setelah mencapai puncak kesuksesan, Rio merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia lelah dengan dunia korporat yang penuh intrik dan kepalsuan. Ia merindukan kehidupan yang otentik dan sederhana, kehidupan yang ia miliki sebelum kekayaan mengubah segalanya. Suatu hari, saat Rio sedang mengamplas ban dalam, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia mengingat kembali pernikahannya dengan Sarah. 5 tahun yang lalu, mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Rio saat itu hanyalah seorang pegawai kantoran biasa dengan gaji pas-pasan. Sarah, seorang wanita yang ambisius dan mencintai kemewahan, selalu mendorong Rio untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. "Rio, sampai kapan kita hidup seperti ini? Gaji kamu tidak pernah cukup untuk membeli tas yang aku inginkan," keluh Sarah suatu malam, wajahnya muram. "Kita akan naik bersama, sayang. Aku sedang mengerjakan sebuah proyek yang bisa mengubah nasib kita," jawab Rio, mencoba menenangkan. Namun, kesabaran Sarah habis. Ia tidak bisa menunggu. Ia ingin hidup mewah sekarang, bukan nanti. Rio tahu hal itu. Saat proyeknya mulai membuahkan hasil dan kekayaannya mulai mengalir, Rio bermaksud memberitahu Sarah tentang semua itu. Tapi ia terlalu terlambat. Suatu pagi, ia pulang ke rumah dan menemukan koper Sarah sudah siap di depan pintu. Sarah menatapnya dengan pandangan dingin. "Aku lelah, Rio. Aku lelah dengan janji-janji kosongmu. Aku akan menikah dengan Daniel, seorang manajer di perusahaan properti yang besar. Dia bisa memberiku apapun yang aku inginkan." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menancap tepat di jantung Rio. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat Sarah pergi. Sejak saat itu, Rio tenggelam dalam kesedihan. Ia bekerja siang dan malam, membangun kerajaan bisnisnya, bukan lagi untuk membahagiakan Sarah, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berhasil. Ia menciptakan persona, Renald, untuk menghadapi dunia bisnis yang kejam. Sementara, Rio,
tetap menjadi dirinya yang sejati. Ia tahu, suatu hari ia akan bertemu kembali dengan Sarah dan Daniel. Ia tidak tahu kapan atau di mana, tetapi ia yakin takdir akan mempertemukan mereka. Dan ia ingin melihat apakah kekayaan dan status benar-benar bisa membeli kebahagiaan. Lamunan Rio terhenti saat sebuah mobil mewah berjenis SUV melaju pelan dan berhenti di depan bengkelnya. Itu adalah Mercedes-Benz berwarna hitam metalik dengan plat nomor mewah. Dari kaca yang gelap, Rio bisa melihat sepasang suami istri yang duduk di dalam, berbicara dengan penuh tawa. Jantung Rio berdebar kencang. Ia tidak salah lihat. Wanita itu adalah Sarah, dan pria di sebelahnya adalah Daniel. Ia mengenali mereka, meskipun mereka tidak mengenali dirinya. "Pak, tolong ban mobil saya kempes," kata Daniel dengan nada sombong, tanpa sedikit pun turun dari mobilnya. Rio mendekati mobil itu dengan hati yang campur aduk. Ia mengambil obengnya dan mulai memeriksa ban yang kempes. Sarah, yang melihat Rio, memicingkan matanya. Ada sesuatu yang familiar dari wajah Rio, tetapi penampilannya yang kotor dan lusuh membuatnya yakin ia salah orang. Rio menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di bawah topi. "Kerja yang cepat, saya ada janji penting," kata Daniel, menatap Rio dengan jijik. Rio mengangguk. Ia mulai bekerja dengan cepat dan cekatan. Rasa sakit dari masa lalu kembali menusuk hatinya. Ia ingat bagaimana Sarah selalu menginginkan mobil mewah seperti itu. Dan sekarang, ia mendapatkannya dari pria lain. Ia bisa saja memberitahu mereka bahwa ia adalah pemilik perusahaan tempat Daniel bekerja, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan mereka. Ban depan kanan Mercedes-Benz itu sudah rata dengan tanah, dan Daniel tidak mau turun dari mobilnya. Sebaliknya, ia menyalakan pendingin udara dan memainkan musik dengan volume keras, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia terlalu penting untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sarah, yang duduk di sampingnya, sibuk dengan ponselnya, sesekali melirik ke arah Rio dengan pandangan merendahkan. Rio, dengan seluruh pengalamannya, tahu bahwa ban itu tidak bocor parah, hanya kekurangan angin. Ia mengambil kompresornya, menyambungkan selang, dan mulai mengisi ban dengan udara. Suara desisan angin yang keluar dari selang seakan menjadi jeda yang aneh dalam keheningan yang tegang. Saat ban mulai terisi, Rio melihat ke arah kaca spion mobil. Ia bisa melihat bayangan wajahnya yang kotor dan lusuh, sebuah cerminan dari identitas yang ia pilih untuk saat ini. Akhirnya, ban terisi penuh. Rio melepaskan selang kompresor, dan ban itu kembali ke bentuknya yang sempurna. Ia mengambil lem usang dari saku celananya dan membersihkan sisa-sisa debu dari pelek. Saat ia berdiri tegak, Daniel menurunkan kaca jendela. "Berapa?" tanyanya dengan nada dingin, tanpa sedikit pun senyum. "Tidak perlu bayar, Tuan," jawab Rio, suaranya serak dan pelan. Daniel mengerutkan dahinya. "Jangan pura-pura baik. Saya tidak suka utang budi pada orang-orang seperti Anda. Sebutkan saja harganya." "Sungguh, tidak perlu, Tuan. Ini pekerjaan saya," kata Rio, mencoba menghindari tatapannya. Sarah mencondongkan kepalanya dari dalam mobil. "Oh, dia pasti mau menolak agar kita merasa bersalah dan memberinya uang lebih banyak," bisiknya pada Daniel, tetapi cukup keras sehingga Rio bisa mendengarnya. Mendengar itu, Daniel tertawa kecil. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah dari dompetnya dan melemparkannya ke tangan Rio. "Ambil ini. Jangan lagi mengganggu kami." Uang itu jatuh ke tanah. Rio menatap uang itu, lalu menatap Daniel. Ia tidak bisa berkata-kata. Ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Ia tidak ingin uang dari mereka, karena ia sudah punya lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Tetapi Daniel tidak tahu itu. Daniel melihatnya sebagai seorang tukang tambal ban rendahan yang ingin mencari keuntungan. "Tunggu, Daniel. Aku ingat dia," kata Sarah tiba-tiba. Ia turun dari mobil, matanya menatap Rio dari kepala sampai kaki. "Kamu, Rio? Mantan suamiku." Rio mengangguk pelan. "Ya, Sarah.
Ini aku. Wajah Sarah berubah dari keheranan menjadi ejekan. Ia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah melihat lelucon terbaik di dunia. Jadi, benar. Dulu kamu bilang akan sukses. Lihatlah dirimu sekarang, Rio. Kamu masih menjadi tukang tambal ban. Sementara suamiku adalah manajer di perusahaan besar. Kamu tahu perusahaan apa? PT Megah Cipta Properti. Sebuah perusahaan properti yang sangat besar. Daniel keluar dari mobil, merangkul pinggang Sarah dengan bangga. Ya, sayang. Proyek-proyek yang aku tangani bernilai miliaran rupiah. Aku tidak seperti dia, yang hanya menangani ban bocor dengan nilai tidak lebih dari 20.000 rupiah. Kata-kata mereka bagaikan duri yang menusuk hati Rio. Ia merasa sakit. Bukan karena ia miskin, tetapi karena mereka begitu sombong dan merendahkan. Rio tahu, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya. Selamat, Daniel. Dan Sarah, aku senang kamu bahagia, kata Rio dengan nada datar. Saya hanya ingin membantu. Daniel kembali menertawakan Rio. Membantu? Kamu tidak perlu membantu siapapun. Kamu hanya perlu menambal ban. Oh, dan ini, ambil uangmu. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Itu akan membuat nama baikku tercemar. Daniel mengambil uang yang jatuh di tanah dan menjejak-jejaknya, seolah-olah uang itu adalah benda kotor yang tidak berharga. Sarah juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua tertawa, meninggalkan Rio yang berdiri terdiam dengan tangan gemetar. Daniel dan Sarah masuk kembali ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan Rio sendiri dengan hati yang hancur. Ia mengambil uang yang sudah kotor dan kusut itu, memasukkannya ke saku, dan kembali ke bengkelnya. Ia duduk di kursi kecilnya, memandangi jalan raya yang ramai. Ia merasa seperti pecundang, meskipun ia tahu ia bukan. Ia hanya merasa lelah. Ia ingin membuktikan kepada mereka bahwa ia adalah seorang pria yang sukses, tetapi ia juga tidak ingin merusak citranya yang jujur. Angin sore yang sejuk tidak mampu mengobati luka yang baru saja menganga di hati Rio. Ia masih duduk di kursi kecilnya, menatap nanar ke arah jalan raya. Uang kertas yang diremas dan diinjak-injak oleh Daniel masih terasa di saku celananya, dingin dan kotor. Seakan-akan, uang itu adalah cerminan dari perlakuan yang ia terima. Uang itu tidak ada artinya, tidak sebanding dengan rasa sakit yang mendalam yang dirasakannya. Bukan karena ia miskin atau miskinnya harga diri, tapi karena ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu ia cintai dan ia perjuangkan, kini berubah menjadi pribadi yang begitu kejam. Rio masih ingat dengan jelas bagaimana Sarah dulu adalah sosok yang lembut dan pengertian. Walaupun ambisius, ia selalu mendukung mimpi-mimpi Rio. Tapi kini, seolah-olah semua itu hanyalah topeng. Topeng yang dilepas saat kekayaan dan status datang menghampiri. Rio bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Sarah itu tulus? Apakah ia benar-benar bahagia dengan Daniel? Atau hanya dengan kemewahan yang Daniel berikan? Pertanyaan itu berputar di benaknya, menambah rasa pedih yang sudah ada. Ia bangkit, merapikan alat-alatnya, dan menggembok bengkel. Hari sudah petang, dan ia merasa terlalu lelah untuk berinteraksi dengan siapapun. Saat ia berjalan menuju rumah kontrakannya, langkahnya terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban dari masa lalu. Ia melihat tumpukan sampah di sudut jalan, dan ia memikirkan bagaimana Daniel dan Sarah memperlakukannya. Seperti sampah. Tanpa harga, tanpa martabat. Tapi Rio tahu ia lebih dari itu. Ia tahu ia memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kecerdasan yang jauh di atas mereka. Namun, ia memilih untuk tidak menggunakannya. Ia memilih untuk tetap menjadi Rio, si tukang tambal ban, seorang yang jujur dan rendah hati. Sesampainya di rumah, Rio membersihkan diri. Ia menyalakan lilin aromaterapi, berharap keharuman lavender bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Ia duduk di sofa, memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan wajah Sarah dan Daniel yang menertawakannya. Namun, bayangan itu terlalu kuat. Ia merasa seperti pecundang,
Seolah-olah semua usahanya selama ini sia-sia. Ia telah bekerja keras, membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dan ia berpikir ia telah melupakan masa lalu. Tapi, satu pertemuan singkat saja sudah cukup untuk membuka kembali luka lama. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Dinda, asisten, muncul di layar. Dinda adalah asisten pribadinya yang setia, satu-satunya orang yang tahu identitas ganda Rio. Dinda adalah seorang wanita muda yang cerdas, sigap, dan sangat loyal. Ia mengerti mengapa Rio memilih untuk hidup seperti ini dan ia selalu mendukungnya. Rio ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Halo, Dinda," sapa Rio, suaranya terdengar lelah. "Halo, Tuan Renald. Tumben suara Anda terdengar tidak bersemangat," kata Dinda, suaranya terdengar cemas. "Apa ada masalah?" Rio menghela napas. Ia tidak ingin menceritakan kejadian di bengkel kepada Dinda. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Tidak ada. Hanya sedikit lelah saja." "Ada apa?" "Tuan, ada beberapa laporan yang harus Anda tanda tangani. Dan ada beberapa masalah di PT Megah Cipta Properti. Saya sudah mencoba menghubungi manajer mereka, Daniel, tapi dia sulit dihubungi. Ia bahkan tidak membalas email saya," jelas Dinda. Mendengar nama Daniel, Rio tersentak. "Jadi, pria sombong itu bekerja di perusahaan yang ia miliki?" Rio tersenyum sinis. "Oh, jadi dia manajer di Megah Cipta Properti? Saya rasa saya baru saja bertemu dengannya." Dinda terdiam sejenak. "Bertemu? Di mana, Tuan? Apakah ia tahu identitas Anda?" "Tentu saja tidak," jawab Rio. "Ia bertemu saya sebagai Rio, tukang tambal ban. Dan ia bahkan menertawakan saya. Ia bilang ia bekerja di perusahaan properti yang sangat besar, dan ia menangani proyek-proyek bernilai miliaran rupiah." Dinda tertawa kecil. "Sungguh, Tuan? Pria itu benar-benar tidak tahu siapa yang ia hadapi. Apa Anda ingin saya menanganinya?" "Tidak, Dinda. Saya akan menanganinya sendiri," kata Rio. Nada suaranya kini berubah menjadi tegas. Ia merasakan adrenalin mengalir di dalam tubuhnya. "Berikan saya semua data tentang Daniel. Proyek apa yang sedang ia tangani? Siapa saja timnya? Saya ingin tahu semua hal tentang dia. Dan atur pertemuan dengan semua manajer di PT Megah Cipta Properti. Katakan pada mereka bahwa saya ingin bertemu mereka besok pagi." Dinda mengangguk, ia mengerti. "Baik, Tuan. Tapi, apakah Anda yakin? Rapat besok pagi adalah untuk memperkenalkan manajer baru. Apakah Anda ingin menunggu?" "Tidak, saya tidak ingin menunggu. Saya ingin semuanya dipercepat. Katakan pada mereka bahwa saya ingin melihat presentasi proyek mereka besok. Terutama proyek yang ditangani Daniel," kata Rio. Ia ingin melihat bagaimana Daniel akan bereaksi saat ia tahu bahwa tukang tambal ban yang ia hina adalah atasan langsungnya. Dinda mengirimkan semua data tentang Daniel ke email Rio. Rio membuka laptopnya dan mulai membaca. Ia membaca profil Daniel, proyek-proyek yang ia tangani, dan bahkan ulasan dari rekan-rekan kerjanya. Rio terkejut saat melihat betapa Daniel membesar-besarkan pencapaiannya. Ia mengklaim bahwa ia telah membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, padahal kenyataannya, semua proyeknya memiliki masalah dan defisit. Rio menghela napas panjang. Ia merasa kasihan pada perusahaan yang ia miliki. Ia tidak peduli dengan uang, tetapi ia peduli dengan kinerja dan kejujuran. Ia tidak bisa membiarkan orang seperti Daniel merusak citra perusahaannya. "Dinda," kata Rio di telepon. "Siapkan pakaian saya untuk besok. Saya ingin terlihat profesional. Dan panggil sopir. Saya akan bekerja dari rumah malam ini." "Baik, Tuan Renald. Apakah Anda ingin saya menyiapkan teh untuk Anda?" tanya Dinda, suaranya kini terdengar lebih santai. "Tidak, terima kasih. Saya akan baik-baik saja," kata Rio. "Hanya ingin bekerja. Saya tidak bisa membiarkan orang sombong seperti Daniel merusak proyek perusahaan saya."
Saya akan memastikan proyek ini berjalan dengan baik, meskipun ia bukan manajer yang kompeten. Rio mematikan telepon. Ia merasa ada dorongan baru. Rasa sakit yang ia rasakan tadi sore kini berubah menjadi energi. Ia tidak ingin membalas dendam dengan cara yang kotor. Ia ingin membalas dendam dengan cara yang elegan, dengan cara yang profesional, dengan cara yang menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar tukang tambal ban. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kau punya, tetapi dari seberapa baik kau menggunakan uang itu untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Malam itu, Rio bekerja tanpa henti. Ia membaca semua laporan yang Dinda kirimkan. Ia menganalisis setiap data, setiap angka, setiap detail. Ia bahkan menelepon beberapa manajer lain untuk meminta pendapat mereka tentang proyek Daniel. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki semua fakta yang ia butuhkan untuk rapat besok. Ia ingin menghancurkan argumen Daniel dengan fakta dan data yang tidak bisa dibantah. Ketika pagi tiba, Rio sudah siap. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu, kemeja putih, dan dasi sutra. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bersih dari noda oli. Ia terlihat seperti pria yang sama sekali berbeda dari tukang tambal ban yang kotor. Ia adalah Renald, Direktur Utama PT Global Investama. Ia melihat dirinya di cermin, dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum sombong, melainkan senyum percaya diri. Ia siap menghadapi Daniel, bukan sebagai mantan suami yang patah hati, tetapi sebagai atasan langsung yang akan menguji kemampuannya. Semoga sukses, Tuan Renald, kata Dinda saat ia membuka pintu mobil untuk Rio. Terima kasih, Dinda, jawab Rio. Ia naik ke mobil, dan mobil itu melaju menuju kantornya. Dalam perjalanan, Rio melihat keluar jendela. Ia melihat toko-toko kecil, warung-warung makan, dan tentu saja, bengkel-bengkel tambal ban. Ia teringat akan bengkelnya yang kecil, dan ia merasa rindu. Ia merindukan kesederhanaan, kejujuran, dan ketenangan yang ia temukan di sana. Tapi ia tahu, ia harus melakukan ini. Ia harus menunjukkan kepada Daniel dan Sarah bahwa mereka salah. Ia harus membuktikan kepada mereka bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kau miliki, melainkan dari seberapa baik kau memperlakukan orang lain. Ia tiba di gedung perkantoran megah, tempat ia bekerja. Ia melihat orang-orang yang mengenakan pakaian mahal, berbicara dengan penuh percaya diri, dan berjalan dengan tergesa-gesa. Ia merasa seperti kembali ke dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan intrik, kebohongan, dan kepalsuan. Tapi ia tahu, di balik semua itu, ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ia harus memastikan perusahaannya tetap berjalan dengan baik, dan ia harus memastikan bahwa orang-orang yang tidak jujur tidak bisa merusak apa yang telah ia bangun. Ia naik lift ke lantai atas. Pintu lift terbuka, dan ia melangkah keluar. Ia melihat Dinda menunggunya di depan pintu ruang rapat. Dinda tersenyum, semua orang sudah menunggu, Tuan Renald. Rio mengangguk. Baik, mari kita mulai. Ia masuk ke ruang rapat. Semua mata tertuju padanya. Ia melihat wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah yang penuh hormat dan ketakutan. Dan ia melihat wajah yang ia kenali dengan baik, wajah Daniel yang sombong, yang kini terlihat cemas. Rio berjalan ke kursi utama, kursi yang paling besar dan paling mewah di ruangan itu. Ia duduk, dan ia tersenyum. Senyum itu tidak menjanjikan kebaikan, tidak menjanjikan pengampunan. Senyum itu menjanjikan kehancuran bagi Daniel. Selamat pagi, semuanya, kata Rio, suaranya terdengar dingin dan tegas. Mari kita mulai. Daniel duduk di kursi di seberang meja, berkeringat dingin. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang menambal bannya kemarin adalah direktur utama perusahaan. Ia mencoba untuk tenang, tapi tangannya gemetar. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghina orang yang memiliki kekuasaan atas masa depannya. Ia telah membuat dirinya sendiri terlihat bodoh dan sombong. Ia tidak tahu bagaimana ia akan keluar dari situasi ini.
Namun, Rio tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Rio membuka presentasinya, menunjukkan semua kesalahan yang telah Daniel buat. Ia menunjukkan defisit dalam proyek Daniel, ia menunjukkan bagaimana Daniel telah membesar-besarkan pencapaiannya, dan ia menunjukkan bagaimana Daniel telah menipu perusahaan. Daniel merasa seperti terjebak di dalam neraka. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini. Ia tahu, karirnya di PT Megah Cipta Properti sudah tamat. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa Rio tidak peduli dengan uang. Rio hanya peduli dengan kejujuran dan integritas. Rio tidak akan memecatnya karena ia miskin, tetapi ia akan memecatnya karena ia tidak jujur. Daniel merasa malu, marah, dan hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertemuan tak terduga dengan Daniel dan Sarah di bengkelnya. Hinaan yang dilontarkan mantan istri dan suami barunya itu, alih-alih membuatnya putus asa, justru menyalakan kembali api di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal balas dendam, melainkan soal harga diri. Harga diri yang begitu lama ia pertahankan dalam diam, di bawah bayang-bayang identitasnya yang lain. Ia menyadari, sudah waktunya untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya, bukan untuk pamer, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Rio tidak ingin membalas dendam dengan cara yang kotor, melainkan dengan cara yang elegan, dengan cara yang profesional, dengan cara yang menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kau miliki, melainkan dari seberapa baik kau memperlakukan orang lain. Pagi harinya, Rio bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan diri, mencukur jenggotnya yang tipis, dan memilih setelan jas berwarna abu-abu yang elegan. Dasi sutra berwarna biru tua melengkapi penampilannya. Rambutnya yang dulu selalu tertutup topi kini disisir rapi. Di cermin, ia melihat pantulan seorang pria yang berbeda, bukan lagi Rio si tukang tambal ban, melainkan Renald, seorang direktur utama yang berkarisma dan penuh wibawa. Ia menghela napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu, ia harus menghadapi Daniel dan Sarah dengan kepala dingin, tanpa emosi. Saat tiba di kantor, Dinda sudah menunggunya di lobi. Dinda, yang selalu profesional dan efisien, tersenyum saat melihat Rio. "Selamat pagi, Tuan Renald. Anda terlihat berbeda hari ini." "Selamat pagi, Dinda." "Terima kasih," jawab Rio. Ia masuk ke lift, dan Dinda mengikutinya. "Semua sudah siap, Tuan. Para manajer sudah menunggu di ruang rapat. Saya sudah memberitahu mereka tentang Anda dan juga tentang presentasi Daniel," jelas Dinda. "Bagus. Bagaimana reaksi mereka?" tanya Rio, matanya menatap pintu lift. "Mereka terlihat sangat terkejut, Tuan. Mereka tidak menyangka direktur utama akan datang secara langsung. Dan mereka juga terlihat cemas tentang presentasi Daniel," kata Dinda. "Sepertinya, ada banyak masalah dengan proyeknya. Mereka berharap Anda bisa memberikan solusi." Rio mengangguk. Ia sudah tahu itu. Ia sudah membaca semua laporan yang dikirimkan Dinda tadi malam. Proyek Daniel adalah sebuah bencana yang sedang menunggu untuk terjadi. Ia telah membesar-besarkan angka, memalsukan data, dan mengabaikan banyak masalah teknis. Rio tahu, ia bisa saja memecat Daniel saat itu juga, tetapi ia ingin melihat sendiri seberapa jauh Daniel bisa berbohong. Pintu lift terbuka. Rio berjalan keluar, diikuti oleh Dinda. Mereka berjalan menyusuri koridor yang mewah, melewati karyawan-karyawan yang menundukkan kepala saat melihatnya. Rio merasa aneh, ia tidak suka perhatian seperti ini. Ia lebih suka menjadi Rio, seorang pria sederhana yang tidak dikenal oleh siapapun. Tapi ia tahu, untuk saat ini, ia harus menjadi Renald. Mereka tiba di ruang rapat. Pintu dibuka oleh Dinda, dan Rio melangkah masuk. Semua mata tertuju padanya. Ia melihat wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah yang penuh hormat dan ketakutan. Dan di sudut ruangan, ia melihat wajah yang ia kenali dengan baik, wajah Daniel yang sombong, yang kini terlihat pucat dan cemas.
Daniel tidak menyangka akan bertemu Rio di sini. Ia tidak menyangka bahwa tukang tambal ban yang ia hina adalah direktur utama perusahaan. Rio berjalan ke kursi utama, kursi yang paling besar dan paling mewah di ruangan itu. Ia duduk, dan ia meletakkan tangannya di atas meja, menatap semua orang dengan tatapan dingin. Semua orang terdiam, menunggu kata-kata pertama dari direktur utama mereka. "Selamat pagi, semuanya," kata Rio, suaranya terdengar dingin dan tegas. "Terima kasih sudah datang. Saya tidak akan berlama-lama. Mari kita mulai." Rio menunjuk ke arah Daniel. "Daniel, silakan presentasikan proyek Anda." Daniel berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mencoba untuk tenang, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia menghina Rio kemarin. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia menertawakan Rio. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Selamat pagi, Tuan Renald," kata Daniel, suaranya bergetar. Proyek ini adalah proyek ambisius yang akan mengubah wajah kota. Kami akan membangun sebuah apartemen mewah di pusat kota. Dan kami sudah memiliki banyak investor yang tertarik. Daniel mulai mempresentasikan proyeknya. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi matanya seringkali melirik ke arah Rio. Rio duduk diam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Daniel. Ia melihat kebohongan dalam setiap kata, ia melihat celah dalam setiap angka. Ia tahu, Daniel hanya mencoba untuk menipu semua orang. Ketika Daniel selesai, ia tersenyum. "Bagaimana, Tuan? Proyek ini akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan." Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap Daniel, membuat Daniel semakin cemas. Akhirnya, Rio berbicara. "Presentasi yang bagus, Daniel," kata Rio. "Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan." Tentu, Tuan." "Apa saja?" tanya Daniel, mencoba untuk tenang. "Anda mengatakan bahwa proyek ini akan membawa banyak keuntungan. Tapi, saya melihat laporan bahwa ada beberapa masalah dalam proyek ini. Anda mengatakan bahwa Anda sudah memiliki banyak investor. Tetapi saya melihat bahwa banyak investor yang menolak untuk berinvestasi. Apakah Anda bisa menjelaskan ini?" tanya Rio, suaranya terdengar dingin. Daniel terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasa malu. Rio melanjutkan. "Anda juga mengatakan bahwa proyek ini akan mengubah wajah kota. Tapi, saya melihat bahwa proyek ini akan merusak lingkungan. Anda mengabaikan banyak masalah teknis. Anda hanya memikirkan keuntungan. Apakah Anda tahu apa yang paling penting dalam bisnis ini?" tanya Rio, suaranya semakin tegas. Daniel terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu, ia telah terpojok. "Yang paling penting adalah kejujuran, Daniel," kata Rio, suaranya kini terdengar sangat pelan, tetapi setiap kata terasa seperti pukulan keras. "Dan Anda tidak memilikinya. Anda mencoba untuk menipu saya, Anda mencoba untuk menipu perusahaan, dan Anda mencoba untuk menipu diri sendiri." Rio berdiri. Ia berjalan ke arah Daniel. "Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini. Tapi, saya tahu satu hal. Saya tidak suka orang yang tidak jujur." Daniel menundukkan kepalanya, ia tidak bisa menatap Rio. Ia merasa hancur, ia merasa malu. "Daniel, saya ingin Anda tahu satu hal," kata Rio, suaranya kini terdengar lebih lembut, tetapi kata-katanya sangat tajam. "Saya adalah Rio, tukang tambal ban yang Anda hina kemarin." Daniel tersentak. Ia mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia menatap Rio, mencoba mencari jejak Rio si tukang tambal ban di wajah Renald. Tapi ia tidak menemukannya. "Ini tidak mungkin," bisik Daniel. "Mungkin, Daniel. Saya adalah pemilik perusahaan ini, dan saya adalah orang yang menambal ban Anda kemarin," kata Rio. "Saya tidak ingin memecat Anda karena Anda telah menghina saya. Saya akan memecat Anda karena Anda tidak jujur."
Dan itu adalah hal yang tidak bisa saya toleransi. Daniel tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Rio, matanya penuh dengan air mata. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Daniel berdiri terdiam. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia merasa seperti semua orang di ruangan itu menatapnya, menertawakannya, sama seperti ia menertawakan Rio kemarin. Matanya mencari-cari jejak humor atau lelucon di wajah Rio, tetapi ia hanya menemukan ketenangan dan ketegasan. Daniel tahu, ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan yang paling pahit yang pernah ia rasakan. Rio menatapnya, tidak dengan kebencian, melainkan dengan pandangan yang penuh rasa iba. Saya tidak akan memecat Anda. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda merusak perusahaan ini. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Anda akan bekerja di bawah pengawasan saya, dan saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan lagi. Daniel tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, matanya masih dipenuhi air mata. Rio mengalihkan pandangannya dari Daniel. Saya ingin proyek ini diserahkan kepada Pak Anto, kata Rio, menunjuk ke arah salah satu manajer di ruangan itu. Dan saya ingin semua data tentang proyek ini diserahkan kepada saya. Saya akan mengawasinya dari dekat. Para manajer di ruangan itu mengangguk, mereka mengerti. Mereka tahu bahwa Rio telah mengambil alih kendali. Mereka tahu bahwa Daniel telah kehilangan segalanya. Rio mengakhiri rapat, dan semua orang berdiri untuk pergi. Daniel berdiri terdiam di kursinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rio berjalan keluar dari ruang rapat, Dinda mengikutinya dari belakang. Tuan Reynald, apa yang Anda lakukan? Tanya Dinda, suaranya terdengar cemas. Anda tidak memecatnya. Tidak, Dinda. Saya tidak ingin memecatnya. Saya ingin memberinya pelajaran. Saya ingin dia tahu bahwa keberhasilan tidak datang dari menipu orang lain. Keberhasilan datang dari kerja keras, kejujuran, dan integritas, kata Rio. Dan saya akan memastikan dia mempelajarinya. Rio kembali ke kantornya. Ia duduk di kursinya, dan ia merasa lelah. Ia tidak suka menjadi Reynald. Ia lebih suka menjadi Rio, seorang pria sederhana yang tidak perlu berurusan dengan intrik dan kebohongan. Tapi ia tahu, ia harus melakukan ini. Ia harus memastikan bahwa perusahaannya berjalan dengan baik. Ia harus memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan menipu perusahaannya. Daniel kembali ke kantornya, ia merasa hancur. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia hanya bisa memikirkan bagaimana ia telah menghina Rio, dan bagaimana Rio telah membalasnya dengan cara yang paling elegan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada Sarah. Ia tahu, Sarah tidak akan memaafkannya. Ia tahu, Sarah hanya mencintai uang. Dan sekarang, uang itu akan hilang. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Sarah. Sarah, kita harus bicara, kata Daniel, suaranya bergetar. Ada apa, sayang? Aku sedang belanja, kata Sarah, suaranya terdengar ceria. Aku dipecat, kata Daniel. Apa? Apa yang kamu katakan? Tanya Sarah, suaranya terdengar cemas. Daniel, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Sarah. Aku dipecat. Direktur utama perusahaan adalah Rio, kata Daniel. Sarah terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Rio? Tukang tambal ban itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Ya, Sarah. Dia adalah direktur utama. Dia pemilik perusahaan ini. Dia adalah orang yang menambal ban kita kemarin, kata Daniel. Sarah mematikan telepon. Ia merasa hancur. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia kembali ke rumah, wajahnya pucat. Ia melihat semua barang-barang mewah yang ia miliki, dan ia merasa marah. Ia marah pada dirinya sendiri, ia marah pada Daniel, dan ia marah pada Rio. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia menunggu Daniel di depan pintu. Ketika Daniel datang,
ia langsung memukulnya. Kamu bodoh, Daniel. Kamu bodoh. Kamu menghina orang yang memiliki kekuasaan atas masa depan kita. Kamu menghancurkan hidupku. Daniel tidak bisa berkata-kata. Ia tahu Sarah benar. Ia telah menghancurkan hidup mereka. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia merasa malu. Aku tidak ingin melihatmu lagi, Daniel. Aku tidak ingin melihatmu lagi, kata Sarah. Ia mengambil koper, ia mengambil beberapa barang-barang mewah, dan ia pergi. Daniel hanya bisa melihatnya pergi. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia merasa hancur, ia merasa sendirian. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Beberapa bulan kemudian, hidup Daniel dan Sarah berubah drastis. Daniel kehilangan pekerjaannya, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Ia telah menghancurkan reputasinya sendiri. Ia mencoba untuk bekerja di perusahaan lain, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Ia akhirnya bekerja sebagai tukang ojek online. Ia mencari nafkah dari mengangkut orang-orang di jalan. Ia merasa malu, ia merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Sarah, di sisi lain, juga tidak lebih baik. Ia kembali ke rumahnya. Ia tidak memiliki uang. Ia tidak memiliki pekerjaan. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Ia akhirnya bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Ia merasa malu, ia merasa hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Suatu hari, Sarah sedang bekerja, dan ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Ia melihat seorang pria turun dari mobil, seorang pria yang ia kenali dengan baik. Itu adalah Rio. Ia terlihat lebih tampan, lebih berwibawa, dan lebih sukses dari yang ia ingat. Rio duduk di kursi di dalam restoran, dan ia memanggil Sarah. Sarah berjalan ke arahnya, ia merasa malu. Rio, bisiknya. Halo, Sarah. Apa kabar? Tanya Rio, suaranya terdengar ramah. Aku baik-baik saja, jawab Sarah. Suaranya bergetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya ingin makan siang. Dan aku ingin melihatmu, kata Rio. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Sarah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, ia merasa malu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, bisik Sarah. Tidak perlu berkata apa-apa, Sarah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak membencimu. Aku tidak pernah membencimu, kata Rio. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bahagia. Sarah menangis. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah kehilangan pria yang paling mencintainya. Ia telah kehilangan kebahagiaan sejati. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, ia merasa hancur. Rio tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memesan makan siang, ia makan dengan tenang, dan ia pergi. Ia tidak meninggalkan uang, ia hanya meninggalkan sebuah kartu nama. Kartu nama itu adalah kartu nama PT Global Investama. Sarah mengambil kartu nama itu, ia menatapnya, dan ia menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Beberapa tahun kemudian, Rio tidak lagi menjadi direktur utama. Ia menyerahkan posisinya kepada Dinda, asistennya yang setia. Rio kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia kembali ke bengkelnya, ia kembali menjadi tukang tambal ban. Ia kembali menjadi Rio, seorang pria sederhana yang tidak peduli dengan uang. Ia hanya peduli dengan kejujuran, ketulusan, dan kebahagiaan. Ia hidup bahagia, ia menikah dengan seorang wanita yang sederhana dan baik hati. Ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki banyak cinta. Ia memiliki banyak kebahagiaan. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih untuk menjadi Rio, bukan Renald. Ia telah memilih untuk menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain. Ia telah memilih untuk menjadi jujur, bukan menipu. Dan ia tahu, itu adalah hal yang paling penting. Tetesan air hujan yang jatuh di atas jendela kaca restoran,
perlahan menyatu dengan air mata yang membasahi pipi Sarah. Kartu nama di tangannya terasa dingin, namun maknanya membakar hatinya. Ini bukan sekadar kartu nama. Ini adalah bukti nyata dari kebodohan dan kesombongan yang telah menghancurkan hidupnya. Nama Renald dan jabatan Direktur Utama PT Global Investama seakan mengejeknya. Ia telah meninggalkan berlian demi sebutir kerikil. Dan yang paling menyakitkan, berlian itu tidak pernah menghinanya, bahkan saat ia yang paling membutuhkan. Setelah Rio pergi, Sarah terduduk di kursi pelayan yang usang. Bosnya, seorang wanita parubaya berwajah keras namun berhati lembut, menghampirinya. "Sarah, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Sarah tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng, menutupi kartu nama itu dengan telapak tangannya seolah itu adalah rahasia tergelapnya. Ia merasa malu. Ia yang dulu selalu mengenakan pakaian desainer, kini memakai seragam restoran yang berminyak. Ia yang dulu selalu makan di restoran bintang 5, kini bekerja di sebuah warung sederhana. Perbedaan itu seakan menjadi cambuk yang terus-menerus mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia perbuat. Ia mencoba menelepon Daniel, tetapi nomornya tidak aktif. Ia tahu Daniel pasti sudah terpuruk, dan ia tidak bisa menyalahkannya. Mereka berdua telah membuat kesalahan yang sama. Mereka berdua telah menghina orang yang memiliki kekuasaan atas mereka. Sarah kembali ke dapur, air matanya masih mengalir. Ia membersihkan piring-piring kotor, mencuci gelas-gelas, dan menyapu lantai. Setiap gerakan yang ia lakukan, seakan membersihkan noda-noda dari masa lalunya. Malam itu, Sarah pulang ke rumah kontrakannya yang kecil dan sempit. Ia duduk di atas kasur, dan ia mulai merenung. Ia mengingat kembali bagaimana ia bertemu dengan Daniel. Daniel adalah seorang manajer yang sukses, ia mengenakan pakaian mahal, ia mengendarai mobil mewah, dan ia selalu berbicara tentang uang, tentang investasi, tentang saham. Sarah merasa bahwa Daniel adalah jawaban dari semua doanya. Daniel adalah pria yang bisa memberinya apapun yang ia inginkan. Tapi ia salah. Daniel hanya memberinya uang. Ia tidak memberinya cinta, ia tidak memberinya kebahagiaan. Ia mengambil ponselnya, dan ia mulai mencari foto-foto lama. Ia menemukan foto-fotonya bersama Rio. Rio yang dulu, pria yang sederhana, yang selalu tersenyum, yang selalu mencintainya. Ia melihat foto pernikahan mereka, Rio mengenakan jas yang sederhana, Sarah mengenakan gaun yang sederhana. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sarah terlalu mencintai uang, dan ia tidak tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Ia menangis lagi. Ia merasa seperti kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Rio, ia telah kehilangan Daniel, ia telah kehilangan uang, ia telah kehilangan kebahagiaan. Ia merasa hancur, ia merasa sendirian. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain kota, Daniel sedang duduk di atas motornya, menunggu pelanggan. Ia mengenakan jaket hijau, helm, dan celana jeans yang robek. Ia adalah tukang ojek online, sebuah profesi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa malu, ia merasa hancur. Ia yang dulu selalu mengendarai mobil mewah, kini harus mengendarai motor untuk mencari nafkah. Ia mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan Sarah. Sarah memukulnya, menghinanya, dan meninggalkannya. Daniel tahu Sarah benar. Ia bodoh. Ia sombong. Ia telah menghancurkan hidup mereka. Ia tahu, Sarah hanya mencintai uang. Dan sekarang, uang itu sudah hilang. Ia mengambil ponselnya, dan ia mulai menelepon teman-temannya yang dulu. Tetapi tidak ada yang mau mengangkat. Mereka semua telah meninggalkannya. Mereka semua telah melupakannya. Daniel tahu, ia tidak punya teman. Ia hanya punya kenalan. Dan kenalan-kenalan itu hanya mengenalnya karena uangnya. Daniel terus bekerja, dari pagi sampai malam. Ia mengantarkan makanan, ia mengantarkan orang-orang, ia mengantarkan barang-barang. Setiap kali ia mengantar seseorang, ia selalu menundukkan kepalanya, ia merasa malu.
Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia adalah Daniel, manajer PT Megah Cipta Properti. Suatu hari, ia mendapatkan pesanan untuk mengantar seorang pria ke bandara. Pria itu mengenakan pakaian mahal, ia membawa koper mahal. Pria itu adalah Pak Adi, mantan rekan kerjanya. Daniel terdiam. Ia merasa malu. Ia ingin membatalkan pesanan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia membutuhkan uang. Daniel? Kamu Daniel? Tanya Pak Adi, suaranya terdengar terkejut. Daniel mengangguk, ia menundukkan kepalanya. Ya, Pak Adi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menjadi tukang ojek? Tanya Pak Adi, suaranya terdengar menghina. Daniel tidak bisa menjawab. Ia hanya diam. Ia merasa malu. Kamu bodoh, Daniel. Kamu bodoh. Kamu menghina Tuan Renald. Kamu menghancurkan reputasimu. Kamu menghancurkan hidupmu, kata Pak Adi. Kamu tahu, Tuan Renald adalah orang yang sangat baik. Dia memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Daniel hanya mengangguk. Ia tahu Pak Adi benar. Ia tidak menghargai kesempatan yang diberikan Rio. Ia tidak menghargai kejujuran, ia tidak menghargai integritas. Ia hanya menghargai uang. Pak Adi naik ke motor, dan Daniel mulai mengantarkannya. Selama perjalanan, Pak Adi terus berbicara tentang Rio, tentang bagaimana Rio adalah seorang pria yang sangat baik, yang sangat rendah hati, yang sangat pintar. Daniel hanya mendengarkan. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah kehilangan kesempatan emas. Ia telah kehilangan segalanya. Sementara Sarah dan Daniel hidup dalam penderitaan dan penyesalan, Rio menemukan kebahagiaan yang baru. Setelah menyerahkan jabatannya kepada Dinda, ia kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia kembali ke bengkelnya, ia kembali menjadi tukang tambal ban. Ia kembali menjadi Rio, seorang pria sederhana yang tidak peduli dengan uang. Ia hanya peduli dengan kejujuran, ketulusan, dan kebahagiaan. Suatu sore, saat Rio sedang duduk di depan bengkelnya, ia melihat seorang wanita cantik sedang berjalan. Wanita itu adalah seorang pedagang bunga. Ia berjalan dengan tenang, ia tersenyum, dan ia terlihat sangat bahagia. Rio terpesona. Wanita itu terlihat sangat sederhana, tetapi ia memiliki pesona yang tidak bisa digambarkan. Wanita itu berhenti di depan bengkel Rio. "Halo, Mas. Apa kabar?" tanyanya, suaranya terdengar lembut. "Halo, Mbak. Saya baik-baik saja," jawab Rio, suaranya terdengar gugup. "Saya Rina. Saya jualan bunga di sini," kata Rina. "Saya sering melihat Mas di sini. Mas terlihat sangat rajin." Rio tersenyum. "Terima kasih, Mbak Rina. Saya Rio. Saya tukang tambal ban di sini." Mereka mulai berbicara. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang impian-impian mereka. Rio merasa nyaman berbicara dengan Rina. Rina adalah seorang wanita yang sederhana, yang tidak peduli dengan uang, yang tidak peduli dengan status. Ia hanya peduli dengan kebahagiaan. Mereka bertemu setiap hari. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, mereka berbicara tentang hal-hal besar. Rio merasa ia telah menemukan belahan jiwanya. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Ia tidak pernah merasa setenang ini. Suatu hari, Rio mengajak Rina untuk makan malam. Rina setuju. Rio membawanya ke sebuah warung sederhana. Mereka makan dengan tenang, mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Rio merasa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak butuh uang, ia tidak butuh status. Ia hanya butuh cinta. Setelah beberapa bulan, Rio melamar Rina. Rina setuju. Mereka menikah, dan mereka hidup bahagia. Rio tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki banyak cinta. Ia memiliki banyak kebahagiaan. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Suatu sore, saat Rio sedang menambal ban, ia melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu terlihat lusuh, wajahnya kotor. Pria itu adalah Daniel. Rio terdiam.
Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Daniel berdiri di depan Rio. Ia menundukkan kepalanya. "Rio," bisiknya. "Saya ingin minta maaf." Rio terdiam. Ia menatap Daniel. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Saya tahu. Saya telah membuat kesalahan besar. Saya telah menghina Anda. Saya telah menghancurkan hidup saya. Saya bodoh. Saya sombong. Saya hanya memikirkan uang," kata Daniel, suaranya bergetar. "Tapi sekarang, saya tahu. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kejujuran. Uang tidak bisa membeli cinta." Rio menundukkan kepalanya. "Saya sudah memaafkan Anda, Daniel. Tapi saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri," kata Daniel. "Saya telah kehilangan segalanya. Saya telah kehilangan pekerjaan, saya telah kehilangan istri, saya telah kehilangan harga diri." Rio menghela napas. "Saya tahu, Daniel. Tapi, Anda masih memiliki kesempatan. Anda masih bisa membangun kembali hidup Anda. Anda masih bisa menjadi orang yang lebih baik." Daniel mengangguk. Ia menatap Rio, ia tersenyum. "Terima kasih, Rio. Terima kasih telah memberikan saya pelajaran. Saya tidak akan melupakannya." Daniel pergi. Rio menatapnya, ia tersenyum. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. 3 hari kemudian, Sarah datang ke bengkel. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya kotor, tangannya penuh dengan goresan. Ia tidak terlihat seperti wanita yang dulu. Ia terlihat seperti seorang wanita yang telah menderita. "Rio," bisiknya. Rio menatapnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Aku tahu, aku telah membuat kesalahan besar," kata Sarah. "Aku telah meninggalkanmu, aku telah menghinamu, aku telah menghancurkan hidupku. Aku hanya memikirkan uang. Dan sekarang, aku tahu. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku telah kehilanganmu, aku telah kehilangan Daniel, aku telah kehilangan harga diri." Rio menghela napas. "Sarah, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak membencimu. Aku tidak pernah membencimu. Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri," kata Sarah, air matanya mengalir. "Aku telah kehilangan pria yang paling mencintaiku. Aku telah kehilangan kebahagiaan sejati." Rio menundukkan kepalanya. "Sarah, kamu masih memiliki kesempatan. Kamu masih bisa membangun kembali hidupmu. Kamu masih bisa menjadi orang yang lebih baik." Sarah mengangguk. Ia menatap Rio, ia tersenyum. "Terima kasih, Rio. Terima kasih telah memberikan saya pelajaran. Aku tidak akan melupakannya." Sarah pergi. Rio menatapnya, ia tersenyum. Ia merasa lega. Ia merasa bahagia. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Beberapa tahun kemudian, Rio menjalani kehidupan yang damai dan penuh makna. Ia masih mengelola bengkel kecilnya, tempat di mana ia menemukan ketenangan dan kejujuran. Di sampingnya, selalu ada Rina, istrinya, yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Rina tidak pernah menuntut kemewahan, ia hanya mencintai Rio apa adanya. Mereka hidup dari hasil jerih payah Rio menambal ban dan Rina menjual bunga. Uang yang mereka miliki tidak banyak, tetapi kebahagiaan mereka tak ternilai harganya. Mereka tahu, cinta, kejujuran, dan kesederhanaan adalah kekayaan sejati. Suatu pagi, saat Rio sedang mengamplas ban, Dinda datang berkunjung. Ia mengenakan setelan jas mewah, dan ia terlihat sangat sukses. Dinda tidak lagi hanya asisten. Ia sekarang adalah Direktur Utama PT Global Investama. Ia membawa kabar baik. Perusahaan kini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, dan ia ingin Rio kembali ke perusahaan. "Tuan Renald, perusahaan membutuhkan Anda," kata Dinda. "Perusahaan tidak bisa berkembang tanpa Anda." Rio tersenyum. "Dinda, saya sudah bukan Renald lagi. Saya adalah Rio, tukang tambal ban. Dan saya bahagia.
Perusahaan kini di tangan yang tepat. Kamu adalah direktur terbaik yang pernah ada. Kamu adalah orang yang sangat jujur dan pintar. Dinda tersenyum, ia merasa terharu. Ia tahu Rio benar. Rio telah mengajarkannya bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting dalam bisnis. Dinda pergi. Rio kembali ke pekerjaannya. Ia menambal ban, ia memperbaiki ban, ia membersihkan ban. Ia melakukan semua hal dengan senang hati. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih untuk menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain. Ia telah memilih untuk menjadi jujur, bukan menipu. Dan ia tahu, itu adalah hal yang paling penting. Rio memandang ke arah Rina yang sedang menyiram bunga, senyumnya terukir di wajah. Disinilah, di bengkel kecilnya, di samping wanita yang mencintainya apa adanya, Rio menemukan akhir dari perjalanannya, sebuah akhir yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun. Ia tidak lagi melihat ke belakang, ke masa lalu yang penuh intrik dan kepalsuan. Ia hanya melihat ke depan, ke masa depan yang sederhana, penuh cinta, dan kebahagiaan. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kau miliki, melainkan dari seberapa baik kau memperlakukan orang lain, dan seberapa tulus kau mencintai. Kehidupan Daniel dan Sarah, setelah kejatuhan mereka, berubah menjadi cerminan pahit dari kesombongan masa lalu. Mereka tidak lagi hidup di dunia gemerlap, melainkan terlempar ke dalam realita yang keras dan tak mengenal belas kasihan. Harta, status, dan teman-teman mereka hilang secepat angin. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang tak terhingga dan penyesalan yang menggerogoti jiwa. Sarah, yang dulunya adalah nyonya besar, kini menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Setiap hari, ia mengenakan seragam lusuh, rambutnya diikat asal-asalan, dan tangannya yang dulu halus kini pecah-pecah karena mencuci piring. Ia seringkali melamun, membandingkan hidupnya yang sekarang dengan kehidupan di masa lalu. Dulu, ia bisa meminta apa saja dan Daniel akan membelikannya. Tapi kini, ia harus bekerja keras selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan upah yang pas-pasan. Suatu siang, seorang pelanggan wanita, dengan tas bermerek dan pakaian mahal, menghina Sarah karena pesanan yang datang terlambat. "Hei, kamu ini kerja yang benar. Masa cuma bawa nasi goreng saja lama sekali?" bentaknya. Sarah hanya bisa menundukkan kepala. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa, bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Tapi ia tidak bisa. Ia tahu, ia harus menanggung semua ini. Ia pantas mendapatkan semua ini. Hinaan itu bagaikan cambukan, mengingatkannya pada betapa angkuhnya ia dulu. Di sisi lain kota, Daniel mengalami nasib yang serupa. Ia bekerja sebagai tukang ojek online, dan setiap hari ia harus menghadapi panas, macet, dan kelelahan. Ia seringkali mengantarkan orang-orang ke gedung-gedung perkantoran mewah, tempat ia dulu bekerja. Setiap kali ia melewati gedung PT Global Investama, ia merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Ia melihat mobil-mobil mewah yang berbaris di depannya. Ia melihat orang-orang yang mengenakan jas mahal, dan ia tahu, ia telah kehilangan semuanya. Suatu malam, saat ia sedang menunggu pesanan, ia melihat sebuah mobil sport mewah berhenti di depannya. Pria di dalamnya adalah teman-teman bisnisnya dulu. Mereka menertawakannya. "Wah, Daniel, ternyata kamu sekarang jadi tukang ojek? Dari manajer jadi ojek? Hebat sekali." Daniel hanya bisa diam, matanya menatap ke bawah. Ia merasa malu, ia merasa hancur. Ia tahu, ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia yang membuat dirinya sendiri menjadi seperti ini. Malam itu, Daniel dan Sarah, yang hidup terpisah, merenung. Mereka berdua merasakan hal yang sama. Mereka berdua merasa sangat kesepian, sangat hancur. Mereka berdua tahu, mereka telah membuat kesalahan yang besar. Mereka berdua tahu, mereka telah kehilangan segalanya. Tapi, di balik semua penyesalan itu, ada secercah harapan. Mereka tahu, mereka harus memulai hidup baru.
Mereka harus menjadi orang yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, takdir mempertemukan Daniel dan Sarah dalam sebuah momen yang penuh ironi. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Sarah baru saja selesai bekerja dan berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum. Sebuah notifikasi berbunyi di ponselnya, dan ia terkejut melihat sebuah pesanan masuk. "Saya di sini," katanya pada suara di seberang sana. Tak lama kemudian, sebuah motor ojek online berhenti di depannya. Pengendaranya mengenakan helm dan jaket hijau yang basah kuyup. "Mbak Sarah?" tanya suara itu, yang terdengar sangat familiar. Sarah terdiam. "Daniel?" bisiknya. Daniel membuka helmnya. Wajahnya yang kotor dan lusuh terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa malu, ia merasa hancur. Ia tidak menyangka akan bertemu Sarah seperti ini. "Kamu, jadi tukang ojek?" tanya Sarah, suaranya bergetar. "Ya," jawab Daniel, suaranya serak. "Dan kamu pelayan?" Sarah mengangguk. "Ya." Keduanya terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua telah jatuh, mereka berdua telah kehilangan segalanya. Mereka berdua telah membuat kesalahan yang sama. Aku minta maaf, Daniel," bisik Sarah, matanya berkaca-kaca. "Aku telah menghancurkan hidup kita." Daniel menggeleng. "Tidak, Sarah. Aku yang salah. Aku yang terlalu sombong. Aku yang menghina Rio. Aku yang menghancurkan hidup kita." Mereka berdua terdiam. Mereka saling menatap, mata mereka dipenuhi dengan air mata. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai mantan suami dan istri. Mereka melihat satu sama lain sebagai dua orang yang telah hancur, dua orang yang telah kehilangan segalanya. Aku harus pergi," kata Sarah. Ia tidak bisa menahan air matanya. Daniel mengangguk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat Sarah pergi. Ia tahu, pertemuan ini adalah sebuah hukuman. Hukuman yang harus mereka berdua tanggung. Hukuman yang harus mereka berdua bayar. Daniel kembali ke motornya. Ia mengendarai motornya di bawah hujan. Air matanya mengalir, bercampur dengan air hujan. Ia tidak lagi peduli dengan uang. Ia hanya peduli dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kebahagiaan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tahu, ia harus memulai hidup baru. Ia harus menjadi orang yang lebih baik. Setelah pertemuan itu, Daniel dan Sarah memulai perjalanan mereka menuju kebaikan. Mereka tidak lagi menyalahkan satu sama lain, mereka tidak lagi menyalahkan Rio. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tahu, mereka harus berubah. Daniel mulai bekerja lebih keras. Ia tidak lagi memikirkan uang, ia hanya memikirkan kebaikan. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan, ia mengantarkan orang-orang ke rumah sakit, ia mengantarkan orang-orang ke bandara. Ia melakukan semua hal dengan senang hati. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Suatu hari, ia mengantarkan seorang wanita tua ke rumahnya. Wanita itu tidak memiliki uang untuk membayar. Daniel tidak peduli. Ia hanya tersenyum, "Tidak perlu bayar, Ibu. Saya senang bisa membantu." Wanita tua itu tersentuh. Ia tersenyum, "Terima kasih, Nak. Kamu adalah orang yang sangat baik." Daniel merasa bahagia. Ia tidak butuh uang. Ia hanya butuh kebaikan. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Sarah juga memulai perjalanannya. Ia menjadi pelayan yang lebih baik. Ia tidak lagi mengeluh, ia tidak lagi marah. Ia melayani pelanggan dengan senyum. Ia membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ia tahu, ia harus menjadi orang yang lebih baik. Suatu siang, seorang pria kaya datang ke restoran. Pria itu adalah Pak Dinda, Direktur Utama PT Global Investama. Sarah terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa malu. Dinda tersenyum, ia melihat Sarah. "Halo, Sarah. Apa kabar?" tanyanya.
"Halo, Tuan Dinda. Saya baik-baik saja," jawab Sarah, suaranya bergetar. Dinda tersenyum, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memesan makan siang, ia makan dengan tenang, dan ia pergi. Ia tidak meninggalkan uang, ia hanya meninggalkan sebuah pesan. Pesan itu adalah, "Kamu adalah orang yang sangat baik." Sarah membaca pesan itu, ia menangis. Ia tahu, Dinda benar. Ia telah berubah. Ia telah menjadi orang yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, hidup Daniel dan Sarah berubah drastis. Daniel kini bekerja sebagai pengemudi taksi online, ia memiliki mobil yang lebih baik, ia memiliki hidup yang lebih baik. Ia tidak lagi sombong, ia tidak lagi angkuh. Ia adalah orang yang sederhana, yang jujur, yang baik hati. Sarah juga memiliki hidup yang lebih baik. Ia tidak lagi bekerja sebagai pelayan. Ia kini bekerja sebagai manajer di sebuah butik kecil. Ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia memiliki banyak cinta. Ia memiliki banyak kebahagiaan. Suatu pagi, Daniel sedang mengantarkan seorang wanita ke sebuah bengkel. Wanita itu adalah Rina. Daniel terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa gugup. "Bang Daniel?" tanya Rina. Suaranya terdengar lembut. "Bang Daniel, yang dulu tukang ojek itu kan?" Daniel mengangguk. "Ya, Mbak." "Abang terlihat lebih bahagia sekarang," kata Rina. Daniel tersenyum. "Ya, Mbak. Saya bahagia." Mereka tiba di bengkel. Rio keluar dari bengkel. Ia terlihat lebih tua, tetapi ia terlihat lebih bahagia. Ia melihat Daniel, ia tersenyum. "Halo, Daniel. Apa kabar?" tanya Rio. "Halo, Rio. Saya baik-baik saja," jawab Daniel. Rio tersenyum, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil kunci mobil Daniel, ia membuka kap mobil, ia mulai memeriksa mesin mobil. Daniel terdiam. Ia tahu, Rio akan membantunya. Rio memperbaiki mesin mobil Daniel. Ia tidak meminta uang, ia hanya tersenyum. "Semoga harimu menyenangkan, Daniel." Daniel menangis. Ia tahu, Rio telah memaafkannya. Ia tahu, Rio telah memberinya kesempatan kedua. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Daniel pergi. Rio kembali ke bengkelnya. Ia melihat Rina, ia tersenyum. Disinilah, di bengkel kecilnya, di samping wanita yang mencintainya apa adanya, Rio menemukan akhir dari perjalanannya, sebuah akhir yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun. Ia tidak lagi melihat ke belakang, ke masa lalu yang penuh intrik dan kepalsuan. Ia hanya melihat ke depan, ke masa depan yang sederhana, penuh cinta, dan kebahagiaan. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kau miliki, melainkan dari seberapa baik kau memperlakukan orang lain, dan seberapa tulus kau mencintai.